kita lanjut ya pada pewarnaan berikutnya, yaitu pewarnaan dengan LAP atau leukosit alkalin fosforus atau fosfatase alkalis. Ini fungsinya adalah untuk membedakan sel-sel dari granulosit dibanding sel-sel dari jenis yang lain. Ini juga fungsinya untuk memberikan gambaran bahwa pembedaan antara leukositosis yang disebabkan oleh proses leukemi yang kronik dari leukositosis karena penyebab yang lain. Nah, sampel sediaan yang kita pakai adalah darah kapiler atau bisa juga darah vena dengan antikoagulan heparin atau oksalat dengan syarat bahwa sediaannya dibuat segera sesudah kita melakukan phlebotomi. Kemudian darah EDTA tidak boleh dipakai karena ini akan mengganggu pewarnaan terhadap fosfatase alkalis. Agen yang dipakai ada larutan perekat, ada stok propandiol, kemudian ada beberapa yang lainnya. Larutan perekatnya itu pakai formalin, kemudian metanol absolut, disimpan di dalam lemari es di freezer. Freezer itu berarti dia di suhu berapa? Suhu 2 sampai 8 ya. 8 derajat. Ya. Sebelum akan memakai, kita biasanya lakukan ini ya, penetralan suhu, taruh di suhu yang tidak terlalu ini dulu, tidak terlalu perubahannya yang drastis. Jadi kalau misal mau memindahkan berarti pindahkan dulu ke bagian kulkasnya yang di bagian bawah yang dia suhunya lebih ini ya, lebih panas daripada yang di freezer. Dari situ nanti baru kita keluarkan ke suhu ruang. Karena kalau tidak nanti proses kita sudah tahu ya, retowing itu kita hindari karena semakin terjadi beku cair berulang, otomatis sediaan yang kita gunakan akan lebih cepat rusak. Nggak usah ini untuk percobaannya silahkan masing-masing bisa melakukan di rumah. Untuk makanan-makanan beku yang ada di freezer, coba aja sering-sering dikeluarkan dari freezernya, keluarkan, masukkan, nanti akan lebih cepat busuk daripada yang dia stabil. Yang kedua adalah larutan stok propandiol, itu terdiri dari 2 amino, 2 metil, 1,3 propandiol, aquades, kemudian larutan stok. Ini semua harus disimpan di lemari es. Kemudian larutan kerja yang fungsinya sebagai buffer ya, penyangga, itu ada larutan stok, kemudian HCl, aquades. Jangan lupa pH itu harus dia kisarannya 9,75. Disimpan tetap di lemari es. Untuk yang berikutnya adalah larutan substrat. Jadi ada perekat, ada stok propandiol stoknya, kemudian ada larutan
penyangga atau buffer, kemudian larutan substratnya, pH-nya 9,5 sampai 9,6, terdiri dari natrium alfa, naktil, fosfat, fast blue, larutan kerja. Ini kemudian nanti akan kita saring. Dan jangan lupa setiap pengecatan seyogianya kita memakainya adalah yang yang segar, jadi baru dibuat, dan pemakaiannya juga tidak boleh ditunda. Kemudian ada lagi larutan hematoksilin. Ini juga sebaiknya kalau yang ini lebih baik kita beli dalam posisi yang ready saja karena pembuatannya itu sulit. Nah, prosedurnya, jadi anapus digenangi larutan perekat yang bersuhu kisaran 5 derajat selama 3 detik, dibilas dengan air mengalir, genangi dengan larutan substrat, kemudian bilas, kemudian diberikan larutan hematoksilin selama 4 menit, bilas lagi, kemudian biarkan mengering. Nah, ini adalah hasilnya. Biasanya akan ada warna coklat dari muda sampai ke arah hitam. Kemudian nanti kita akan baca dalam bentuk scoring. Scoringnya nilainya dari 0 sampai 4. Kalau yang tadi 0 sampai dengan 5. Kalau untuk untuk LAP ini dari skor 0 sampai 4. Nah, jadi ada yang tidak berwarna, skornya 0, kemudian warna coklat sangat muda, merata di dalam plasma, itu 1, lebih tua, merata, itu kita skor 2, lebih tegas, granulanya banyak. Granula banyak itu berarti kan di dalam itu biasanya ada bintik-bintiknya ya. Kemudian yang keempat, scoring 4, jika warnanya tegas, ya granulanya juga berwarnanya juga sangat tua. Nah, dari 100 bacaan leukosit yang masuk dalam golongan granulosit, itu kita nilai scoringnya, kemudian kita jumlahkan. Jadi yang dihitung hanya yang granula yang dari seri granulosit ya. Dia dikatakan LAP-nya aktivitasnya tinggi, itu jika kita scoringnya bisa mencapai di atas 100. Kemudian jika 20 sampai 70 itu berarti normal, kurang dari 15 berarti dia rendah. Nah, umumnya untuk leukositosis oleh infeksi itu akan menghasilkan skor yang tinggi. Sementara kalau itu adalah karena leukemi, scoringnya maka akan lebih rendah. Ini tentu terkait dengan apa? Terkait dengan maturasi dari sel. Masih ingat ya untuk bagaimana sih proses terjadinya seri neutrofil? Semakin ke atas, otomatis granulanya semakin menipis. Padahal yang kita nilai adalah dari granulanya. Otomatis ketika kita lakukan pengecatan, pengecatannya itu pasti akan LAP-nya akan rendah. Nah, untuk pengecatan ini kita memang butuh latihan karena untuk menilai dengan mata itu kan satu sama lain itu biasanya ada
beda. Tetapi perbedaan itu asalkan tidak terlalu yang jomplang sekali, itu masih bisa diterima. Tetapi kalau yang terlalu jauh berbeda berarti itu tidak bisa. Nah, sarannya apa? Melakukan pelatihan. Pelatihan itu bisa kita lakukan dengan memakai sediaan dari orang normal dan juga bisa pada wanita yang sedang hamil. Jadi kalau misal ada pasien wanita sedang hamil tua atau yang baru lahir, dia sedang periksa yang lain tentunya mungkin kita bisa sebagian kita sisihkan untuk latihan. Nah, pada wanita yang sedang hamil tua atau yang baru melahirkan, itu biasanya scoringnya tinggi. Karena apa? Nah, pada kehamilan tua dan orang-orang yang baru melahirkan itu, kecenderungannya itu memang dia rentan untuk adanya infeksi. Ya, itu cara yang paling gampang untuk kita bisa menilai kinerja atau kompetensi antar pegawai, antar analis, antar ATLM yang ada. Karena dalam akreditasi pun kita kan juga secara berkala harus ini ya, sebetulnya ada penilaian itu. Apakah satu sama lain itu standar dalam mengerjakan, dalam dia pemeriksaan dan sebagainya itu seimbang. Maaf dok, saya potong. Maksudnya PMI ya dok? Pemantapan mutu internal ya dok? Bukan PMI-nya, jadi ada bagian di SDM. Oh gitu ya. Jadi, itu SDM. Jadi itu ada yang namanya nanti kita harus secara berkala itu harus menilai gitu. Menilai untuk satu sama lain. Menilai itu bukan tujuannya bukan untuk ini ya mencari-cari salahnya siapapun. Ingat, kita adalah satu teamwork. Fungsinya untuk apa? Oh, ketika ada yang dia belum bisa salah satu ternyata atau salah dua atau ternyata ada gap pengetahuan satu dengan yang lain, maka K-Install itu mesti memberikan pelatihan, apakah itu dalam bentuk in-house training, ataukah itu dalam bentuk dikirim untuk studi banding atau apapun. Tetapi persoalan gap antar tenaga kerja itu harus bisa diselesaikan. Kasihan kan nanti yang pintar jadi pekerjaannya jadi wah kamu aja gitu kan. Sementara yang nggak bisa lebih aman, enak kan saya kan. Kalau saya nggak bisa berarti saya nggak dikasih pekerjaan yang lebih. Nah itu nggak bisa karena bayarannya kan sama ya. Jadi masing-masing harus bisa pekerjaan di dalam lab itu harus bisa dibagi habis. Tidak ada kok kotak A, kotak B, kotak C, tidak bisa. Gitu. Karena sekali lagi ini adalah teamwork. Teamwork itu mesti kita satu sama lain itu menjaga supaya mata rantai dalam pekerjaan harus bisa selesai dan meminimalkan terjadinya human error. Gitu. Ada pertanyaan, monggo.